Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita akan mengerjakan soal memaksimumkan menggunakan metode simplex. Nah, untuk mengubah bentuk standar ini, kita akan ubah menjadi bentuk kanonik. Caranya ada dengan mengubah pertidaksamaan kurang dari menjadi sama dengan. Langsung saja, X1 ditambah X2, sebutkan X1 atau tambah X1 sama dengan 6. Yang kedua juga sama seperti tadi, 9X1 ditambah 5X2, lalu sebutkan X2 di sini sama dengan 45. Nah, untuk fungsi objektif tetap sama ya. Namun kita tambahkan S1 dan S2 di fungsi objektif. Akan tetapi koefisien di depannya itu sama dengan 0. Kita tulis saja yang pertama Z dikurangi 8X1 dikurangi 5X2 dikurangi 0S1 dikurangi 0S2 sama dengan 0. Nah, kenapa hasilnya seperti ini? Untuk fungsi objektif karena dipindah ruaskan ya teman-teman, dari kanan ke kiri. Jadi inilah bentuk kanonik yang kita buat tadi. Nah, di sini kita akan tuangkan semuanya ya dalam bentuk tableau, bukan tabel. Kita buat tableau 1. Di sini variabel yang terlibat adalah Z, X1, X2, S1, S2, dan kita juga punya ruas sisi kanan atau right hand side. Kita sebutkan sebagai tableau, bukan table, tetapi tableau. Di sini kita tuliskan tableau 1, lalu tuliskan Z, X1, X2, S1, S2, RHS atau right hand side. Nah, nanti kita lihat aja di sini. Z itu 1, X1 itu min 8, min 5, 0, 0, 0. Atau kita sebut sebagai B0, B1, dan B2. Maka untuk B1 ini di depan angka Z itu tidak ada, jadi 0, 1, 1, 0, 6. Kemudian yang terakhir 0, 9, 5, 0, 1, 4, 5. Nah, tableau 1 selesai. Nah, kita sekarang boleh tambahkan apa yang disebut basic atau basis. Nah, di sini kita lihat mana yang dalam satu kolom itu dia komponen yang 1 dan lainnya 0. Nah, di sini tentunya basisnya Z. Dan S1 kemudian basisnya S2. Nah, tableau 1 sudah optimum belum? Unsur B0 ini masih ada di sini karena di sini disebut saja B0, B1, B2. Nah, kita di sini disebut sebagai kolom kunci. Nah, kita tambahkan ratio.
Nah, jadi kita perbandingan ini per ini per ini. Jadi kita 6/1 sama dengan 6, dan 45/9 sama dengan 5. Nah, mana yang bagian baris kunci? Mana yang memiliki rasio yang paling kecil? Berarti yang paling kecil yaitu 45/9 sama dengan 5. Nah, kita nobatkan sebagai baris kunci. Nah, kolom kunci dan baris kunci ini berpotongan disebut sebagai unsur kunci atau pivot. Nah, B0 aksen itu adalah B0 mula-mula plus 8 dikali B2 aksen, yang berarti B0-nya ini kita tulis semua ya. 1 min 8 min 5 0 0 0, kemudian kita tambahkan 8 kalikan B2 aksen, berarti plus 8 kali 0 plus 8 kali 1 plus 8 dikali 5/9 plus 8 dikali 0 plus 8 dikali 1/9 dan terakhir 8 dikali 5 ya. Hasilnya adalah ini 1, kemudian yang ini 0, kemudian yang ini min 5/9, ini 0, ini 8/9, dan terakhir 40. Dan inilah yang menjadi unsur-unsur ya pada tablo 2. Jadi ini nanti kita tulis ya. Ini untuk B2 aksen. Kemudian ini untuk B1 aksen, dan ini untuk B0 aksen. Kita tuangkan di tablo 2. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan tablo 2. Di sini terdapat basic dengan variabel Z, X1, X2, S1, S2, RHS, dan rasio. Dan juga terdapat B0 aksen, B1 aksen, dan B2 aksen. Selanjutnya kita buat garis pembatas untuk memisahkan antara X1 dan X2. Lalu kita tulis 1/4/9 tambah dengan 9/4. Selanjutnya 5/5/9 sama dengan 9. Selanjutnya kita buat garis horizontal sebanyak dua kali. Ini garis yang pertama dan selanjutnya garis yang kedua.
Selanjutnya basisnya tetap sama, kita tulis kembali. Yang pertama Z, lalu S1 dan X1. Lalu 4/9 itu sebagai kunci dari X1 dan S1. Selanjutnya kita tulis operasi basis dasar. Lalu kita tulis ke B1 aksen sama dengan 9/4. B1 aksen selanjutnya B0 aksen sama dengan B0 aksen ditambah 5/9 B1 aksen. Selanjutnya kita tulis kembali B2 aksen sama dengan B2 aksen Tentunya kita akan update tabel 2 ini menjadi tabel 3. Jadi kita ingin B1 double aksen. Ini akan menjadi satu caranya adalah tentunya semua unsur di sini dikalikan dengan 4/9. Nah, kemudian bagaimana dengan B0 double aksen? Nanti ditambahkan dengan 5/9 dari 1, yang berarti kita punya B0 double aksen. Kemudian kita tambahkan 5/9 dari B1 double aksen. Jadi kita udah ambil 1 dari 5/9 ditambah 5/9 hasilnya 0. Yang terakhir B2 aksen, yaitu B2 mula-mula. Kemudian kita kurangkan dengan 5/9 dari B1 double aksen. Ini adalah tabel 3 dan sudah tidak ada lagi unsur di B0. Dan tabel ini sudah optimal. Kita isi basicnya Z dan X2 di sini dan X1 di sini. Dan kita lihat solusi optimalnya. X1 dengan 15/4. X2 nya 9/4 dan nilai Z nya 1/4. Oke, begini hasilnya. Dan diselesaikan dengan metode simplex. Demikian penjelasan mengenai metode simplex. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan dan penjelasan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
started to get to know